Nah, menurut American Psychological Association, rasa malu itu adalah tendensi atau kecenderungan seseorang untuk merasa canggung, khawatir, atau tegang pas lagi ada di lingkungan sosial, terutama saat dikelilingi oleh orang yang tidak dikenal. Orang-orang yang tergolong sangat pemalu juga biasanya menunjukkan gejala sebagai berikut, mulai dari berkeringat, jantung yang deg-degan gitu ya, perasaan negatif tentang diri mereka, kekhawatiran tentang gimana orang lain memandang mereka, sampai kepada keinginan buat menjauhi interaksi sosial. Yang perlu diketahui adalah bahwa rasa malu itu sebetulnya termasuk hal yang normal banget, dan ini umum dialami oleh orang, umum banget ditemui. Sebenarnya rasa malu ini bisa jadi nggak masalah gitu. Nah, tapi rasa malu ini menjadi masalah ketika perasaannya itu mulai mengganggu kehidupan orang tersebut secara signifikan, atau ketika perasaan malunya itu justru malah mendorong si orang yang pemalu ini untuk menghindari apa yang seharusnya mereka lakukan. Contohnya, menghindari perbincangan dengan teman kerja, kesulitan berinteraksi sama orang, dan lain sebagainya. Sebetulnya ada banyak penyebabnya. Satu, faktor kepribadian. Mungkin saja kepribadian anak itu memang membutuhkan waktu lebih banyak untuk bisa merasa nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, situasi dan kondisi lingkungan rumahnya. Kalau misalnya memang anak itu dididik dari kecil untuk tidak biasa bertemu orang lain, dia pastinya akan menumbuhkan perasaan cemas atau perasaan tidak nyaman ketika harus bertemu dengan orang lain yang bukan biasanya dia kenal. Jadi sebagai orang tua memang kita harus mengerti apa saja kebutuhan anaknya. Sebenarnya, setiap anak memiliki karakternya sendiri-sendiri dan tidak ada yang salah jika anak kita ternyata termasuk ke dalam kelompok anak yang pemalu. Yang menjadi masalah adalah jika sikap pemalunya berlebihan. Ini membuat dia jadi takut ketemu orang, tidak berani menyapa orang lebih dahulu, atau ketika berada di lingkungan yang baru buat dia jadi bersembunyi. Hal ini yang di masa depan berpotensi membuat dia terpaksa harus berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Sebagai orang tua, yuk kita bantu anak kita untuk mengatasi sifat pemalunya. Perilaku pemalu pada anak termanifestasi dari sifat yang dimiliki oleh si anak kita, dan salah satu yang menjadi dasar sifat pemalunya adalah lantaran self-esteem yang tidak berkembang secara baik pada anak. Self-esteem adalah sebuah rasa yang dimiliki oleh seorang anak tentang dirinya. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana anak akan berperilaku sehari-hari. Anak yang self-esteemnya tinggi tentu akan lebih merasa nyaman dengan dirinya sendiri, membuat dia lebih berani mencoba dan tidak takut berhadapan dengan kegagalan. Sedangkan self-esteemnya rendah pada anak akan cenderung membuatnya merasa tidak mampu melakukan hal-hal tertentu, membuatnya lebih menarik diri, dan bisa juga dia menjadi anak yang tampil sebagai anak yang pemalu. Untuk mengembangkan self-esteem yang positif pada anak tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sekejap. Prosesnya panjang, tetapi kita bisa melakukannya mulai dari sekarang dengan menghargai setiap proses yang dia lakukan, mengapresiasi setiap peningkatan dari hal-hal yang dia lakukan, mendorongnya untuk lebih banyak bergaul dengan teman sebayanya, dan setiap langkah kecil yang berhasil dia tempuh adalah hal yang perlu kita rayakan bersama-sama dengan si anak. Tetapi jangan khawatir, kita bisa membantu anak mulai dari sekarang sejak usianya yang masih sangat-sangat muda. Beri apresiasi untuk proses yang dia jalani.
Beri pujian untuk setiap pencapaian yang berhasil dia tempuh. Semua langkah kecil akan menjadi langkah besar di tahapan perkembangan berikutnya. Yang penting anak kita punya rasa bangga akan dirinya. Dan mudah-mudahan rasa percaya dirinya tumbuh sehingga dia menjadi anak yang lebih pemberani.